Selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita lanjut lagi di bagian listrik dan magnet, yaitu tentang medan listrik untuk bagian 1. Jadi nanti ada bagian 2-nya untuk meneruskannya. Kita ya potong-potong saja bagiannya. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke medan listrik, kita perlu bertanya dulu apa sih sebetulnya itu medan gitu. Jadi secara bahasa itu adalah medan merupakan kuantitas fisis yang ditetapkan atau yang terjadi pada setiap titik dalam ruang. Jadi kalau kita punya sebuah ruang di koordinat X dan Y seperti ini, nanti di setiap titiknya ini itu ada sebuah nilai dari kuantitas fisis gitu. Jadi medan ini adalah fungsi yang bergantung pada koordinatnya gitu. Jadi koordinat X dan Y-nya itu berapa gitu, dan nilainya nanti berapa, seperti itu. Jadi nilai dari medan ini bervariasi pada setiap daerahnya, dari setiap kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini untuk hanya mengilustrasikan saja supaya mudah gitu terlihat jelasnya. Tapi sebetulnya kalau di dunia nyata, misalkan saya sedang duduk di ruangan saya, itu kotak-kotaknya sangat kecil sekali, bahkan mungkin tidak ada kotaknya gitu. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja bahwa kita mengambil contoh di koordinat-koordinat tertentu supaya bisa menggambarkan medan itu. Nah, nyatanya medan itu tidak mungkin lurus seperti yang tadi gitu. Dia mungkin ada daerah yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah nilainya gitu. Bervariasi dari titik ke titik. Dan salah satu contohnya itu adalah yang medan ketinggian. Misalkan yang sering kita alami itu adalah ketinggian yang berubah-berubah seiring dengan posisi koordinatnya gitu. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa berjalan mencari yang kira-kira mudah dan tidak perlu energi yang terlalu banyak gitu nantinya. Nah, salah satu contoh dari medan ini bisa ya ketinggian, bisa temperatur, misalkan dari titik ke titik itu temperaturnya berapa, atau konduktivitas, misalkan ini daerah ini mudah untuk mengalirkan listrik, di daerah yang mana tidak gitu. Kelembaban udara juga bisa, misalkan di daerah sini kelembaban udaranya tinggi, di sini rendah gitu. Atau gaya gravitasi, Coulomb, medan listrik, medan magnet, dan lain-lain. Jadi medan ini bisa didefinisikan sebagai sifat fisis apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu medan listrik dengan simbol medan listrik itu dengan panah gitu. Jadi berarti ada arahnya gitu, bukan hanya nilainya saja. Seperti itu. Jadi medan listrik ini merupakan gaya Coulomb pada setiap unit muatannya gitu, atau disebut dengan gaya listrik. Nah, jadi medan listrik ini adalah gaya per muatan. Gaya ini adalah ya gaya Coulomb yang sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kira-kira pengaruh muatan dari misalkan kita ada muatan, maka pengaruh muatan itu terhadap posisi di sini, dan di sini itu seperti apa sih gitu. Itu tujuan dari untuk mengetahui medan listriknya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah tipe muatan, negatif dan positif, itu sifat dari muatannya itu akan berbeda. Kalau untuk negatif itu disebutnya nanti sifat medan listriknya itu sink. Dan untuk yang positif itu kita sebut dengan source atau sumber. Yang membedakan itu adalah arah dari vektornya gitu. Kalau sink itu menuju ke muatannya, sedangkan kalau untuk yang source itu keluar dari muatannya. Yang membedakan antara medan listrik dari muatan positif dan negatif itu seperti itu. Dan istilah dari sink itu seperti tempat untuk cuci piring. Itu kan memang kalau air itu pasti akan mengalir ke titik sinknya ini. Sedangkan kalau untuk source itu seperti keran, ya sumber dari air itu nanti keluar dari keran ini gitu. Ini keluar itu seperti sumber, dan kalau sink itu seperti mengambil sesuatu ya sampai ya ke titik itu gitu. Nah, kalau kita gambarkan secara medan itu nanti gambarnya akan seperti ini gitu. Jadi kalau untuk sink berarti nanti ada suatu titik di mana muatan itu berada, muatan negatif nanti akan tiba-tiba turun gitu atau negatif gitu. Kalau yang source itu akan tiba-tiba besar gitu. Seperti itu. Nanti yang membedakan antara muatan listrik dan muatan
muatan positif dan muatan negatif seperti itu. Nah, kalau kita hitung itu nantinya kalau contohnya untuk yang sink itu medan listriknya itu adalah gaya Coulomb dibagi muatan. Jadi nanti Q ini akan hilang karena sama. Nanti sisanya hanya Q yang diamati ini, yang negatif ini. Nanti kira-kira muatan ini per jarak kuadratnya itu efeknya itu seperti apa sih, dan nilainya negatif karena muatan negatif. Kalau untuk yang positif itu sama seperti yang tadi, hanya yang membedakan itu ya ini di sini QQ-nya hilang, tapi di sini muatannya itu positif karena source, sumber seperti ini. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya sebuah muatan nilainya itu muatannya 1 lah gitu, 1 Coulomb pada jarak tertentu. Maka di titik ini kira-kira yang dirasakan oleh yang dirasakan oleh si titik A ini seperti apa sih gitu. Tentunya karena dia muatan positif, dia source, dia jadi keluar dari titik ini, dia akan vektornya keluar. Jadi nanti medan listrik yang terjadi pada A ini akibat dari muatan ini itu akan keluar. Dan nanti kita bisa hitung langsung muatannya berapa pada jarak berapa. Jaraknya itu yang R ini. Lalu ini nilainya positif gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang negatif itu nanti yang membedakan itu karena Q-nya negatif, berarti nanti arahnya kebalikan, tertarik sink. Jadi nanti si nilai medan listriknya itu adalah negatif, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada dua buah muatan, ini perlu konsep vektor yang seperti yang sebelumnya sudah dibahas gitu. Jadi di titik A ini karena ada dua buah muatan yang mempengaruhi, maka kita harus lihat dulu dari muatan pertama kira-kira pengaruhnya seperti apa. Karena source berarti menuju ke keluar dari si muatan ini. Dan yang di sini juga karena source juga, maka nanti kebalikannya gitu. Jadi kita dapatkan bahwa E1 dan E2 itu adalah saling berlawanan arahnya gitu. Nah, karena jaraknya itu R dan R antara muatan ini terhadap A ini, maka nanti kalau dikurangkan ya nilainya 0 gitu, karena muatannya sama dan jaraknya sama, nanti E1 dikurangi E2 itu akan menyebabkan bahwa di sini tidak ada medan listrik sama sekali. 0 gitu. Tidak terpengaruh medan listrik. Nah, kalau kita dekatkan muatan yang kedua, itu misalkan jadi 0,75 R, itu baru nanti kita akan mendapatkan nilai yang berbeda gitu. Karena dia muatannya semakin dekat, maka nanti si vektornya akan semakin besar menjauhinya itu. Karena kan pengaruh dari hukum Coulomb itu atau medan listrik itu terhadap jarak. Jadi nanti semakin dekat jaraknya, nilainya akan semakin besar, seperti itu. Nah, nanti nilainya tidak akan 0 gitu. Seperti itu. Nilainya berapa? Sekitar. Nah, kalau untuk kasus yang muatannya berbeda, dua seperti ini, itu nanti ya sama seperti yang tadi. Kita harus memikirkan ini source atau sink. Yang pertama dia source, berarti E-nya ke sini. Yang kedua dia sink. Jadi E1 dan E2 itu arahnya sama. Karena jaraknya sama, berarti nanti ya kita tinggal tambahkan saja gitu. Karena muatannya yang satu negatif dikurangi ya ditambahkan gitu. Sebetulnya ini ditambahkan harusnya, tapi karena arahnya itu kebalikan, itu nanti jadi ya ini untuk memudahkan saja bahwa nanti itu dua-duanya akan jadi positif dan nilainya jadi 2 kali E gitu. E1 dan E2 dijumlahkan seperti itu. Nah, untuk kasus yang tadi sebelumnya itu hanya 1 dimensi. Sekarang gimana sih kalau misalkan ternyata kasusnya 2 dimensi gitu. Dan titik A di sini ada Q1 dan Q2 gitu. Nanti tentu saja ya kita tinggal tarik garis saja gitu dari titik muatan ini sampai ke titik yang akan kita amati. Karena source berarti keluar dua-duanya, dan nanti resultan dari E1 dan E2 itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya itu nanti ya berada di sini. Nanti tinggal kita tambahkan saja gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui jarak di sini ya kita bisa mengetahui
dari kira-kira misalkan tetanya berapa gitu. Atau misalkan kita sudah mengetahui nilai koordinat dari si ini itu x y-nya berapa, itu kita bisa langsung nanti ketahui dengan x kuadrat dan y kuadrat, itu kita bisa dapatkan nilai r-nya itu berapa. Dan karena ini jaraknya sama, nanti RA2 dan RA1 itu sama. Seperti itu. Nah, akibat dari kalau misalkan kita ke dua dimensi, itu tentunya kita harus memisahkan antara komponen X dan komponen Y gitu. Nah, kalau yang sebelumnya kita tinggal hitung saja langsung, tapi karena sekarang ada komponen X dan komponen Y, jadi kita nanti ada pengali kalau ininya tetap R kuadrat, tapi di sini ada komponen R yang dibagi dengan R lagi gitu, supaya dinormalkan terhadap jaraknya gitu. Jadi nanti persamaannya berubah menjadi R pangkat 3 di sininya, dikalikan komponen X dan komponen Y-nya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan tinggal kita hitung, yang berbeda di antara dua vektor ini adalah kalau yang E1 itu arah sumbu Y-nya itu negatif, kalau kalau E2 itu sumbu Y-nya positif. Jadi nanti untuk X-nya sama, dua-duanya itu R dan R. Kalau yang ini misalkan itu adalah ya jadi 0,25 R gitu. Misalkan seperti itu. Nanti ini akan saling menghilangkan sehingga vektornya itu hanya komponen X-nya saja, sedangkan komponen Y-nya itu 0. Ini cocok dengan hasil gambarnya, berarti ini oke. Seperti itu. Ini contoh yang lain, kalau misalkan kita ada dua buah muatan yang berbeda dengan kondisi yang sama gitu. Titik A-nya sama. Maka nanti yang berbeda itu adalah dari muatan positif ini akan jadi source dan dari negatif ini jadi sink. Jadi resultannya itu ke bawah gitu. Nanti komponen X-nya yang hilang, komponen Y-nya yang akan bertambah jadi 2 kali lipat. Kalau secara sekilas itu seperti itu. Gitu. Jadi dengan cara yang sama juga nanti ini kita bisa dapatkan si R-nya dulu. Lalu nanti dari masing-masing E1 dan E2 itu komponen X-nya akan saling menghilangkan. Ini karena positif ini negatif. Dan yang ini akan saling menguatkan. Jadi 0,5 gitu. Jadi hanya ada komponen XY-nya saja, tapi ke arah negatif. 0,5. Nah, sama halnya kalau misalkan kita tambah lagi banyak sekali muatan, itu nanti ya kita tinggal jumlahkan saja semuanya secara vektor. Tapi kita harus teliti tetap melihat kira-kira ini source atau sink gitu. Jadi karena kuncinya di sana. Kalau misalkan positif harus selalu source, jadi ya keluar dari si titiknya. Tapi kalau yang negatif itu harus selalu sink, berarti menuju ke dari titik itu menuju ke muatannya itu nantinya. Seperti itu. Nah, secara sekilas itu video kali ini cukup sekian.